Demokrasi di bawah bayang dinasti. Dengan mendaftarnya Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU pagi ini, maka Pilpres 2024 dipastikan menyuguhkan 3 pasang kontestan. Rakyat pun punya lebih banyak pilihan. Pilpres dengan 3 pasangan bahkan lebih memang bukan baru di Indonesia. Pada Pilpres langsung pertama pada 2004, kita memiliki 5 pasang kandidat. Berikutnya pada 2009, ada 3 pasang calon bertarung, meski kemudian harus diselesaikan dalam 1 putaran. Pada Pilpres 2024, pertarungan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Gibran diperkirakan akan kembali harus dituntaskan dengan 2 putaran. Tentu saja Pilpres 2 putaran berimplikasi pada biaya yang besar. Namun itu tak menjadi soal demi terpilihnya pemimpin terbaik di antara yang baik-baik. Di titik ini, kepastian Gibran menjadi cawapres pun sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Pencalonannya memang melalui proses kontroversial, bahkan ugal-ugalan yang membahayakan demokrasi. Kendati lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang aneh luar biasa terkait dengan syarat batas minimal usia capres-cawapres, putra sulung Presiden Joko Widodo itu suka tidak suka telah berhak menyandang baju cawapres. Meski dunia juga ikut menyoroti putusan yang membingungkan itu, termasuk adanya kenyataan bahwa Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi alias paman Gibran, tahapan Pilpres mesti berlanjut. Pilpres harus jalan terus dengan segala implikasi akibat dari dinasti politik yang bisa merusak demokrasi. Harga mahal dari pesta demokrasi yang dibayangi dinasti politik sudah jamak di dunia. Contoh kronisnya adalah Filipina. Dinasti politik di negara tetangga itu bukan lagi disebut tipis-tipis, melainkan tambun, karena tak cuma dilakukan oleh satu klan. Dinasti politik tak hanya di lingkup senator, tetapi juga di tingkat gubernur hingga presiden. Dinasti politik yang sudah ibarat tentakel gurita itu mendegradasi demokrasi secara pasti. Para ahli mengingatkan bahwa salah satu esensi demokrasi adalah ketika rakyat dapat ikut mengatur pemerintahnya dengan cara memilih kandidat yang baik. Ketika sebuah pemerintahan dirasa gagal, maka rakyat memiliki harapan untuk perubahan dengan cara memilih pemimpin yang baru. Namun dinasti politik menggagalkan itu karena tidak ada lagi kandidat yang benar-benar independen atau terlepas dari siklus yang lama. Akibatnya, rakyat seperti hanya diberi harapan palsu. Rakyat bukannya naif, namun mereka tidak memiliki pilihan lain karena seluruh kandidat adalah produk dinasti politik. Pada saat inilah demokrasi sudah di titik akhir degradasi, alias sudah mencapai liang kubur. Konsekuensinya pemilu bukan lagi pesta demokrasi, melainkan hanya formalitas. Para ahli mengingatkan harga mahal akan terlihat pada kemunduran di segala sektor, baik penegakan hukum hingga pemerataan ekonomi. Petaka seperti itu jelas tidak boleh terjadi di Indonesia. Politik dinasti level tertinggi yang saat ini sudah kita masuki tidak boleh membuat kemunduran demokrasi sekecil dan seawal apapun. Langkah pertama harus dibuktikan dengan memastikan semua tahapan Pilpres benar-benar bersih. Ini belum bicara kampanye, melainkan baru verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan para kandidat. Selanjutnya kita tidak boleh mentolerir segala bentuk ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Jika tak ada sesuatu yang luar biasa seperti gagal tes kesehatan, 3 pasang calon sudah tersedia. Tinggal rakyat yang pintar-pintar membaca kekurangan dan kelebihan mereka, rekam jejak mereka, serta kualitas dan kapasitas mereka. Pilpres mulai menapaki tahapan yang penting. Ia layak untuk mulai kita rayakan, tetapi yang jauh lebih penting ialah memastikannya berjalan lurus di rel demokrasi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.